Baik, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk pertemuan hari ini kita akan discuss mengenai analisis variansi ya. Kalau disingkat bahasa Indonesia ANAVA, tapi kalau bahasa Inggrisnya ANOVA dari Analysis of Variance ya. Sama aja ini ya. Nah, kegunaannya apa? Ini sebetulnya ANOVA itu sering digunakan dalam desain eksperimen ya. Jadi ada istilah desain eksperimen atau perencanaan eksperimen ini ya. Gunanya adalah untuk melihat ya apakah ada perbedaan ya antar beberapa perlakuan gitu ya, atau yang disebut sebagai kontrol investigator atau bisa juga disebut sebagai treatment ya. Nah ini nanti sebagai variabel independennya. Jadi ANOVA itu ada variabel independen ya. Independen itu berarti variabel bebas ya, artinya tidak tergantung dengan variabel lain. Ini yang berupa perlakuan ya. Perlakuan atau faktor ya, atau kontrol investigator ya, sama aja ya. Ini variabel independennya. Nah, kita pengen melihat apakah ada perbedaan antar perlakuan gitu ya. Mengamati efek pada variabel dependen. Jadi, ketika variabel independennya, perlakuannya ya, misalkan ya sebagai contoh kita punya ternak ya. Ternak itu kita bagi menjadi tiga perlakuan ya. Ada sebagian ternak yang dikasih vitamin A, vitamin B, vitamin C ya. Nah, ini adalah variabel independennya ya. Nah, kita pengen melihat apakah ada perbedaan ya antar pemberian vitamin A, B, C ini terhadap misalkan apa? Variabel dependennya berat badan ya, berat badan ternak. Ya, ini kan kita isi di sini datanya ya. Nah, contoh sederhana seperti itu. Ya, jadi kita pengen melihat efek variabel pada efek variabel dependennya terhadap respon level pada variabel independen. Jadi ininya ya, ini independennya bisa di setting atau bisa dikontrol ya, levelnya mau seberapa gitu ya, kemudian bisa ditambahkan juga ada vitamin D misalkan dan seterusnya. Nah, terhadap variabel dependennya yaitu berat badan dari si ternaknya. Nanti di sini yang diberi vitamin A berapa berat badannya gitu ya, yang di vitamin B yang diberi vitamin B berapa berat badannya, C dan seterusnya. Nah, ini digunakan biasanya dalam perencanaan eksperimen atau desain eksperimen. Oke ya. Nah, kalau petanya, peta ANOVA itu seperti ini ya. Jadi ANOVA ada yang satu arah, ada yang dua arah ya. Yang dua arah ini ada yang tanpa interaksi dan dengan interaksi. Ini mungkin sudah dijelaskan ya di praktikum. Cuman kalau di praktikum kan pakai SPSS, jadi bisa langsung ya kelihatan angkanya. Tapi kalau kita di sini ya, kita belajar bagaimana mencari atau menganalisis variansi dengan menggunakan hitungan manual ya. Nah, untuk yang hari ini kita akan fokus kepada ANOVA yang satu arah atau one way ya, one way ANOVA. Oke, ini mungkin minggu depan ya kalau ada waktu ya. ANOVA satu arah ya. Tadi kita pengen melihat apakah ada perbedaan atau tidak ya. Nah, di antara 3 atau lebih rata-rata dari populasi ya. Kenapa 3? Karena kalau 2 itu cukup diselesaikan dengan analisis atau pengujian hipotesis biasa ya. Seperti yang sudah saya jelaskan di minggu-minggu sebelumnya. Misalnya kita pengen melihat mu1 apakah sama dengan mu2. Nah, ini kan cuma ada 2 rata-rata ya. Nah, ini bisa dengan analisis atau pengujian hipotesis sederhana.
Tapi kalau sudah di atas 2, 3 dan ke atas ya dan seterusnya, maka tidak bisa dengan pengujian hipotesis seperti ini. Harus dengan pengujian analisis variansi ya. Kemudian misalkan ya contohnya tingkat kecil kita pengen menganalisis apakah ada perbedaan tingkat kecelakaan pada shift 1, 2 dan 3 gitu ya. Kemudian apakah ada perbedaan ya pemakaian 5 merek ban. Nah, kita pengen menguji ya 5 merek ban itu apakah sama saja gitu ya atau ada yang berbeda gitu ya. Kemudian tadi contoh tadi pemberian vitamin pada yang berbeda untuk ternak, misalkan tadi vitamin A, B, C dan seterusnya. Asumsinya adalah populasi berdistribusi normal, kemudian populasi mempunyai variansi yang sama, sampel random dan independen. Nah, terdapat satu variabel tak bebas, dependen, dan satu variabel bebas ya. Ini tadi yang saya jelaskan ya mengenai variabelnya. Kemudian, nah hipotesis yang ada di dalam analisis variansi adalah untuk H0-nya, nah ini H0-nya semua rata-rata sama ya. Jadi seluruh rata-rata populasi adalah sama. Artinya kalau tadi misalnya ada 5 macam ban, nah, merek A, merek B, merek C, D, dan E, nah itu semuanya sama. Jadi silakan gitu ya, kira-kira bisa milih yang mana aja, sama itu semuanya ya. Artinya tidak ada efek treatmentnya ya. Kalau tadi misalkan dalam hal pemberian vitamin A, B, C ya, kalau sama ya sama aja gitu ya. Jadi tidak ada efek treatment, tidak ada efek perbedaan antara A, B, dan seterusnya ya. Ya, kira-kira gitu ya. Jadi kalau hipotesis 0 yang diterima, maka semua rata-rata sama. Ya. Kemudian kalau H1-nya itu tidak seluruh rata-rata populasi sama. Ya. Artinya ada salah satu yang berbeda ya. Nah ini minimal ada satu rata-rata populasi yang berbeda ya. Tapi kita tidak tahu ya mana yang berbedanya. Seperti tadi misalkan dicontohkan kita pengen menguji 5 macam ban ya. Ban ada ban A, B dan C, D, E ya. Nah, kemudian apa namanya? H0-nya berarti kelima ban itu sama ya. Nah, H1-nya berarti salah satu dari 5 ban itu ya. Minimal salah satu dari 5 ban itu berbeda. Berarti di situ ada yang lebih baik gitu ya, kira-kira gitu. Berarti ada yang lebih baik. Nah, analisis variansi tidak sampai melihat kepada penentuan mana sih yang lebih baik ya. Tidak sampai seperti itu ya, tidak sampai ke sana. Kalau untuk ke sana butuh analisis lanjutan ya, butuh analisis lanjutan. Ya, itu silakan di searching aja ya. Jadi analisis variansi tidak sampai menentukan mana sih yang paling bagus ya. Dia hanya bisa menentukan sama atau ada yang berbeda gitu saja ya. Kemudian terdapat sebuah efek treatment. Berarti kalau begitu ada salah satu yang bagus gitu ya. Artinya berarti kan ada perbedaan antara A, B dan C dan seterusnya itu tuh ada ngaruh juga gitu di variabel dependennya. Sehingga di situ disebutkan sebagai ada sebuah efek treatmentnya gitu ya. Tidak seluruh rata-rata populasi berbeda. Artinya bisa jadi beberapa mungkin sama ya. Artinya tidak semuanya berbeda gitu ya. Salah satu saja atau minimal satu. Ya, tidak seluruh rata-rata berbeda. Bisa jadi ada yang sama. Contoh ya. Ini ilustrasinya nih. Nah, ilustrasinya begini ya. Tadi yang H0 itu ini kan. H0 mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 sama dengan mu k ya. Nah, kalau digrafikkan berarti kayak gini. Ya, persis. Oh, mu1 sama dengan mu2, mu3 sama dengan mu3. Kan berarti sama semua di sini ya, mu-nya.
Berarti semua rata-rata bernilai sama. Hipotesis 0 adalah benar, berarti hipotesis 0 yang diterima ya tidak ada efek treatmentnya. Nah, kemudian kondisi 2, minimal satu yang berbeda ya. Ini mu1 dan mu2 sama ya, tapi berbeda dengan mu3 gitu ya. Nah, berarti ini yang berbeda. Ya, katakanlah ini yang lebih bagus gitu ya. Artinya kalau tadi vitamin ya, vitamin C yang lebih bagus kira-kira gitu ya. Nah, tapi kita tidak bisa melihat ini ya. Kita tidak bisa melihat mana sih yang bagus ya. Kita hanya bisa menerima H1-nya, tidak seluruh mu sama gitu ya. Artinya ada yang berbeda. Atau bisa jadi ini sama semua. Tidak sama semua ya. Mu1, mu2, mu3 tidak sama semua. Ya, bisa ini, bisa ini. Minimal satu yang tidak sama ya. Itu untuk H1-nya. Nah, untuk langkah-langkahnya, yang pertama menentukan hipotesis tadi ya. Ini agak kurang tepat sebetulnya ya. H1-nya nih. Ya, hipotesisnya adalah yang tadi aja. H0-nya ini ya. Ini H1-nya tidak seluruh mu1 sama. Atau ini ya bisa. Tidak seluruh rata-rata populasi adalah sama. Minimal ada satu yang berbeda ya. Jadi dengan menggunakan verbal aja ya. Karena ini kan belum tentu seperti ini, belum tentu berbeda semua. Ya, ada salah satu yang sama yang berbeda juga bisa masuk ya. Oke, jadi H0-nya ini betul ya, H1-nya yang tadi aja ya, tidak semua rata-rata populasi sama. Kemudian yang kedua menentukan taraf nyata atau alfa ya. Dan juga F tabelnya. Nah, nanti F tabel kita bisa lihat di dalam tabel ya. Dengan derajat pembilangnya yaitu K-1 dan derajat penyebutnya K dikalikan N-1 ya, ini nanti dijelaskan di soal. Kemudian ketiga menentukan kriteria. Nah, jika ini F hitung ya lebih kecil sama dengan F tabel maka H0 diterima ya. Kalau lebih besar maka H0 ditolak ya. Ini nanti kriteria untuk pengambilan keputusannya. Nah, yang paling penting atau yang paling perlu konsentrasi ya itu adalah pada langkah keempat yaitu membuat tabel ANOVA ya ini. Ya, tabelnya terdiri dari sumber variansi, derajat bebas, kuadrat jumlah kuadrat ya, rata-rata kuadrat dan F hitung. Ini ada rata-rata kolom dan error ya serta total. Ya, ini K itu adalah banyaknya kolom ya, K ditandai dengan K, banyaknya kolom atau perlakuan. Kemudian error itu ya ini, N itu apa? N itu adalah banyaknya baris ya, banyaknya baris. Nah, seperti itu ya. Nah, JKK nanti ada rumusnya. JK itu jumlah kuadrat ya. Ini JK. K itu kolom. Jadi jumlah kuadrat kolom. JKE jumlah kuadrat error ya. JKT jumlah kuadrat total gitu ya. Kira-kira gitu. Kemudian ini S1 kuadrat. Nah, tinggal kalau ini sudah ada ya, tinggal ini per ini gitu ya, sama dengan S kuadrat. Kemudian ini pun S2 kuadrat ya, sama dengan JKE per ini. JKE dibagi dengan ini. Ini kalau sudah ada ya dibagi dengan ini gitu ya. Kemudian F hitungnya ini ya, hitungnya ini. F hitungnya S1 kuadrat per S2 kuadrat. Oke. Nah, untuk mencari tadi JKT, JKK, JKE, ini rumusnya ya. Ini untuk ukuran sampel yang sama banyak, ini untuk ukuran sampel yang tidak sama banyak. Nanti dijelaskannya. Ini nanti akan saya jelaskan satu persatu ya, ketika di contoh soal saja ya, cara menghitungnya. Oke ya. Ini sebenarnya mudah ya, cuma agak banyak aja ngitungnya. Oke, kemudian langkah kelima adalah membuat kesimpulan ya. Nah, ini contohnya ya. Contoh misalkan ada katakanlah hewan ternak ya, diberi vitamin A, B, dan C. Ini asumsi alfa itu adalah errornya. Ini sekali lagi tergantung pada keyakinan kita terhadap data ya. Ini yang menentukan adalah si peneliti. Mau errornya berapapun ya silakan ya. Saya misalkan yakin terhadap data yang saya ambil gitu ya, keakuratannya dan sebagainya, maka bisa jadi alfanya cuma 0,1 gitu ya. Tapi kalau ini kayaknya saya datanya agak asal-asalan, nah berarti ya 0, berapa?
0,2 dan seterusnya ya. Tergantung ya, itu asumsi alfa itu tergantung si peneliti. Tapi memang yang sering dipakai adalah 0,1, 0,01, 0,05 ya itu. Atau 0,02 ya, 98. 2% juga masih bisa ya sering dipakai. Nah, ini ada pemberian vitamin A, B, dan C. Katakanlah ini adalah berat badan hewannya ya. Berat badan hewannya. Ini 5 kilo, 3 kilo, dan seterusnya. Tentunya ada kelompok-kelompoknya ya. Nggak dicampur gitu. Ini kelompok yang dikasih vitamin A, vitamin B, vitamin C. Kita ambil 5 sampel ya. Tuh 2, 3, 4, 5. Ini juga sama, ini juga sama. Nah, yang dimaksud tadi sampel sama banyak itu adalah ini. Ini kan sampel sama banyak nih ya. Jadi kelompok A itu ngambil 5 sampel, kelompok B ambil 5 sampel, kelompok C ambil 5 sampel. Ini berarti sama banyak, berarti pakai rumus yang ini. Ya. Tapi kalau tidak sama banyak, misalnya ini 5, ini ngambil cuma 4, ini ngambil cuma 2, nah ini berarti pakai rumus yang ini. Ya. Oke, gitu. Ini berarti yang sama banyak ya, yang sama banyak. Nah, dari sini kita mendapatkan data awal ya. Yang pertama adalah K-nya. K itu banyaknya perlakuan atau banyaknya kolom. Ya, dari sini K-nya sama dengan berapa? 3 ya. 1, 2, 3. K-nya 3. Kalau N, nah N kecil itu adalah banyaknya baris ya. Tinggal hitung aja ini. Tuh 2, 3, 4, 5. Ada 5. Ya. Nah, bedanya dengan ANOVA 2 arah ya. Kalau ANOVA 2 arah itu dari sisi baris itu ini berupa perlakuan ya. Atau berupa treatment. Kalau ini kan satu arah, treatmentnya cuma dari kolom ya, arah kolom. Kalau yang 2 arah di sini juga ada treatment gitu ya, jadi 2 arah. Ya, kalau N ini kan bukan treatment, ini cuma replikasi aja, replikasi data ya, pengulangan data aja. Kayak gitu ya. Jadi tadi K-nya 3, N-nya 5. Oke, ini adalah data awalnya. Tolong diingat ya, K-nya 3, N-nya 5. Kemudian setelah itu apa? Nah, kita langkah pertama tadi menentukan hipotesis ya. Hipotesisnya sama lah kayak gitu ya. mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 ya. Atau di sini pakainya C ya. Berarti di sini katakanlah angka 1 ya. H0-nya itu adalah mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 ya, ini H0-nya. H1-nya nah minimal ada satu rata-rata yang berbeda atau tadi ya tidak seluruh rata-rata populasi sama ya, atau minimal ada salah satu rata-rata yang tidak sama gitu ya. Ini H1-nya berupa narasi aja ya. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua menentukan apa tadi? Taraf nyata beserta F-tabel. Nah, taraf nyata kita sudah taraf nyata sudah ada di sini ya. Kita asumsi pakai 0,1 ya, pakai 0,1. Kemudian menentukan apa tadi? F-tabel ya. Nah, F-tabel. Gimana caranya F-tabel? F-tabel lihat tadi. Tolong diingat ya, K-nya 3, N-nya 5. Nah, ini cara menentukannya. Derajat pembilangnya K minus 1. K-nya berapa tadi? 3 minus 1 ya, berarti 2. Derajat penyebutnya, nah ini, 3 dikali 5 kurangi 1, berarti 3 dikali 4 sama dengan 12. Ya. Pembilangnya 2, penyebutnya 12. Ya, alfanya 0,1. Ya, coba kita lihat di tabelnya. Nah, ini tabelnya ya.
Tabel F masih ingat ya waktu penjelasan korelasi. Pembilangnya 2. Ini pastikan ini 0,1 ya. Kemudian penyebutnya 12. Nah, kita temukan. Nah, ini ya 2,81. Nah, ini kita sudah tentukan F tabelnya 2,81. Oke ya. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga kriteria aja ya. Ini nanti kaitannya dengan pengambilan kesimpulan ya. Ini menentukan kriteria, ini sebetulnya sudah tidak ditentukan lagi dan ini sudah patokan ya. Nah, yang ketiga ini ya. Kemudian yang keempatnya adalah membuat tabel ini ya. Nah, ini yang dicari apa dulu sih? Nah, yang dicari adalah JKT dulu ya. JKT atau jumlah kuadrat total. Ini ya, yang dicari ini dulu ya. Ini itu adalah XIJ kuadrat dikurangi T kuadrat per NK. Nah, ini disebut sebagai faktor koreksi ya. Ini faktor koreksi. Baik itu dalam menghitung JKT dan JKK, ini sama ya, ada. Ini faktor koreksi ya. Nah, pertama kita menentukan JKT dulu ya. XIJ kuadrat berarti total kuadrat dari semua data ya. Jadi datanya dikuadratkan dulu, baru nanti ditotal semua. Ya, saya sudah membuat ya jawabannya sebetulnya, tapi dalam Excel ya. Saya print screenkan ke sini ya. Ya, saya printkan ke sini. Oke. Nah, ini adalah jawabannya ya. Tadi kita mencari pertama adalah JKK ya. JKK itu adalah data dikuadratkan semua ya. Kemudian dijumlahkan dan dikurangi dengan faktor koreksi ya. Faktor koreksi. Nah, ini saya sudah bikin di Excel ya. Ini adalah data aslinya, kemudian saya kuadratkan. Ya, ini kuadratnya. 5 kuadrat, 25, 6 kuadrat, 36, dan seterusnya ya ini. Nah, kemudian ini ditotalkan. Jadi 25 tambah 36 tambah 9 tambah 9 tambah 25 tambah 25 dan seterusnya. Hasilnya ini 393. Oke ya, hasilnya 393. Nah, kalau nggak percaya silahkan dihitung aja ya. Nah, ini 393. Yang mana sih 393? 393 adalah ini. Ya, ini adalah 393. Kemudian ini gimana faktor koreksi? Oke, faktor koreksi adalah total semua data dikuadratkan dibagi N dikali K. Oke ya. Saya juga sudah buat ya, total semua data dikuadratkan. Ya, jadi faktor koreksinya ya. Faktor koreksinya total semua data dikuadratkan. Total semua data 73 ya. Jadi 5 ditambah 6 tambah 3 ditambah 3 ditambah 5 dan seterusnya itu 73. Tinggal dikuadratkan. Jadi 73 dikuadratkan per K dikali N ya. Atau N dikali K, sama aja ya. N dikali K. Nah, ini nih sudah ada ya. Berapa? N dikali K. N-nya berapa sih tadi? 5 ya. 5 dikali 3. Nah, 5 ya. Dikali 3. 3. Ya. Jadi ini berapa? Ini sudah ada ini ya. 355,2667. Sehingga tadi, ini kan tadi yang ini ya, yang sebelumnya. Ya, kalau saya lihat sini nih. Ya. Ini kan ini 393 ya, dikurangi mana? Dikurangi ini ya. Ini berapa sih tadi? 355,2667. Jadi ini dikurangi 355,2667. Nah, ini itu 393 dikurangi 355,267 itu adalah ini. Ini ya.
Ini ketemu JKT ya. 37, sekian. Ya. JKT-nya sudah ketemu atau jumlah kuadrat totalnya. Ya. Nah, kemudian JKK, apa itu JKK? Jumlah kuadrat kolom. Coba perhatikan dalam rumusnya ya. Nah, ini itu adalah total dari masing-masing kolom dikuadratkan per n ya. Dikurangi ini yang tadi ya, sama faktor koreksi. Ya, jadi total per kolom dikuadratkan per n. Ya. Tolong diingat-ingat ya, total per kolom dikuadratkan per n. Nah, ini sudah saya total ya per kolomnya. Ini 17, jadi 5 tambah 3 tambah 4 tambah 2 tambah 3. 6 tambah 5 tambah 31 ya. 3 tambah 5 tambah 4, 25. Ya, ini adalah total per kolom. Dikuadratkan berarti 17 kuadrat plus 31 kuadrat plus 25 kuadrat per n. N-nya berapa? 5. N-nya 5 ya. Nah, nanti ini dikurangi dengan faktor koreksi yang mana? Yang ini. Ya. Yang hasilnya ini tadi. Ya. Nah, didapatkanlah JKK-nya adalah ini. Ya, paham ya? Ya, memang ini agak perlu perhatian ya. Nah, ini per N. Ya. Oke. Kemudian JKT-nya. Nah, JKT mah gampang ya, tinggal JKE ya. JKE itu tinggal JKT dikurangi JKK. Ya. Ini JKE tinggal ini dikurangi ini sama dengan ini. 18 ya, 18 ini. Oke. Nah, kemudian apa lagi? Kemudian ini ya. Rata-rata kuadrat atau S1 kuadrat dan S2 kuadrat. JKK dikurangi ini, dibagi dengan ini. JKE dibagi dengan ini. Ya, ini tadi berapa hasilnya nih ya? 2 ya. Ini berapa? Ya. 12 ya? 12. 2, 12 ya? Nah, Ya. berarti gini. Ini JKK per 2 ya, JKE per 12. 12. JKK per 2 itu adalah ini. Ya. JKE per 12 adalah ini. Ya. Nah, ini sudah ketemu. Tinggal terakhir mencari apa? F hitung. F hitung itu ini dibagi dengan S2 kuadrat. Ini dibagi dengan ini. Jadilah F hitung. Ya. Tinggal berarti ini adalah ini dibagi ini aja ya gitu ya. Ini dibagi ini. Jadi ini. Ya. Kita sudah ketemu tuh ya. F tabel dan F hitungnya. Tinggal langkah kelima mengambil kesimpulan ya. Bukan. Nah, kita tuliskan lagi lah sini ya. F tabel 2,81 ya. F hitung 6,57 sekian ya, 78 lah ya, 0,578. Coba kita lihat ke langkah ketiga ya, kriterianya seperti apa tadi. Nah, H0 diterima jika H0 ditolak jika ini. Ini yang mana nih? F hitung lebih besar daripada F tabel, berarti ditolak ya, yang ini. Artinya ada satu yang lebih baik ya, ada salah satu ya, ada salah satu vitamin yang memberikan efek lebih baik. Nah, tapi kita tidak tahu vitamin yang mana, karena itu perlu dianalisis atau diuji dengan uji lanjutan. Ya, kayak gitu ya, paham nggak? Nah, untuk yang ukuran sampelnya tidak sama banyak, sama dengan ini sebetulnya ya, cuman perbedaannya di N. Ini pakai N kecil ya. Ini mah tidak N besar. N besar itu apa sih?
N besar itu adalah langsung dibagi datanya. Nah, ini ada bukan N kecil ya. NI itu adalah, jadi ini mah masing-masing ya. Kalau tadi kan per N ya, jumlah kolom tambah per N. Nah, kalau ini berarti jumlah kuadrat, jumlah per kolom dikuadratkan per N-nya ditambah ya. Jadi pernya ini masuk ke sini. Nah, kan tadi dikaliguskan ya. Ya. Kemudian N besar apa? N besar itu pengganti NK. Kalau tadi apa namanya? Misalkan gini ya, tadi kan ininya 3 ya. Kesininya 5 ya. Bawah. Ya, ke bawahnya Ya. 5. Berarti kan total berapa kalau dikali 5 kali 3? 15. Nah, ada 15 data ya, ada 15 data. Benar ya, 15 data. Nah, kalau N besar ini dihitung ya. Karena kan ininya genjlong-genjlong ya, tidak sama, tidak merata, nggak bisa dikali ya. Nah, tinggal dihitung Ya. aja. Misalkan di sini ya, misalkan tadi ini 3 perlakuan sama gitu ya. Kita ngambil ininya cuman 1, 2, 3 misalkan. Ngambil ininya 2, ngambil ininya 1 ya. Berarti berapa? Tinggal hitung aja. Nah, ini N besar ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti ininya 6. Oke, N besar ya. N besar sebenarnya sama-sama jumlah semua data ya. N kali K kan juga sama semua data. Cuman kalau ini rata bisa dipukul rata jadinya ya. Kalau ini yang nggak rata, nggak sama, berarti kan harus masing-masing. Gitu aja ya. Oke, waktunya tinggal. Masih ada waktu 4 menit ya sebelum berakhirnya Zoom. Ada pertanyaan nggak? Ini ada. Paham ya? Pak, Iya, ya. itu yang untuk ukuran sampel yang sama banyak sama yang tidak sama banyak itu maksudnya gimana ya, Pak? Ya, baru Asli, kita tadi saya jelaskan. Yang sama banyak itu ngambil sampelnya sama tiap perlakuan. Misalkan A ya, ngambilnya kan 5 sampel nih. Tuh 2, 3, 4, 5. B juga sama. Tuh 2, 3, 4, 5. C juga sama. Tuh 2, 3, 4, 5 kan. Nah, ini berarti contoh yang sampel sama banyak. Kalau yang tidak sama banyak gimana? Nah, misal ya. Ini vitamin A gitu ya. Ya. Vitamin B, vitamin C. Nah, vitamin A ngambilnya cuma 4 sampel. 5, 3, 7, 6 misal ya. Vitamin B 3 sampel, 3, 5, 7 misal. Vitamin C 1 sampel, 5. Ini kan tidak sama banyak. Perlakuan A ya, ngambil 4 sampel, perlakuan B 3 sampel, perlakuan C 1 sampel, gitu loh. Nah, ini berarti pakai rumus yang ini, di mana N-nya tidak rata. Ini kan N-nya rata, sehingga bisa dipukul rata ya. Nah, itu banyaknya kolom. Ya. Kalau banyaknya baris. Banyak itu banyaknya baris ya. Kalau K banyaknya kolom. Gitu. Nah, ini NI. NI apa? NI itu adalah jumlah data di kolom tersebut ya. Jumlah data di kolom tersebut atau jumlah baris di kolom ke I gitu ya. Oke, paham ya? Ya, Pak. paham, Pak. Ya, baik. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri pertemuan hari ini dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.